Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Baiklah, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai kecepatan. Sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai satuan panjang dan waktu. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu, bagi satuan panjang yang telah adik-adik semua pelajari adalah km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Bagi satuan waktu yang sering kita gunakan adalah jam, menit, dan detik. Selain itu, Ibu juga telah menjelaskan bagaimana caranya untuk kita mengkonversi antara satuan panjang dan waktu. Baiklah, bagi kecepatan ini, misalkan diberi satu permasalahan, Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. Opsi yang pertama itu dengan menaiki angkot. Ketika menaiki angkot ini, dalam 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. Jika memilih opsi yang kedua, yaitu naik ojek, itu dalam 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. Bagi opsi yang ketiga, menaiki mobil, dalam 1 jam dapat menempuh jarak 50 km. Dan opsi yang keempat, yaitu naik sepeda, dalam 1 jam dapat menempuh jarak 10 km. Nah, berdasarkan beberapa opsi yang ada ini, kira-kira agar Dayu dapat tiba lebih cepat di tempat latihan, Dayu harusnya memilih transportasi yang mana? Yang kedua, kira-kira apa ya transportasi yang paling lambat? Nah, jika diberi dari 4 opsi ini, bagaimana caranya untuk kita mengurutkan transportasi yang tercepat dan juga terlambat? Nah, berdasarkan permasalahan tadi dan juga beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan, disinilah fungsinya atau tujuannya kita mempelajari kecepatan. Jadi, apa itu sebenarnya kecepatan? Nah, kecepatan ini sebenarnya adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kemudian, kecepatan rata-rata pula adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, berdasarkan definisi kecepatan dan juga kecepatan rata-rata, ada satu rumus yang adik-adik semua harus pahami dan juga harus dihafal, yaitu rumus bagi kecepatan. V sama dengan jarak S dibagi waktu T. Nah, secara simbol, rumus bagi kecepatan ini adalah V sama dengan S per T. Sebenarnya, dari pengertian kecepatan ini dan juga rumusnya, ada satu segitiga ajaib yang perlu kita pahami, yaitu segitiga antara jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, ini adalah segitiga ajaib terkait jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, apa fungsinya segitiga ajaib ini? Jika kita lihat jarak itu posisinya adalah di bagian paling atas, kecepatan ini di sebelah kiri, dan waktu itu di sebelah kanan. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan segitiga ajaib ini? Yang pertama, mari kita lihat di sini ada segitiga ajaib yang pertama ketika kita tutup kecepatan. Nah, di sini jika dalam soal itu yang ditanya adalah berapakah kecepatannya, jadi kita akan tutup kecepatan ini. Kemudian jika kita lihat dari segitiga ajaib, ketika kita tutup kecepatan yang perlu dicari ini, ternyata ada jarak dan waktu. Nah, apa fungsi pembagi ini? Ini menyatakan bahwa untuk kita mencari kecepatan, jarak dan waktu ini harus dibagi, karena jarak berada di atas dan waktu berada di bawah. Selanjutnya, jika pada soal yang ditanya itu adalah berapa jaraknya, jadi kita akan tutup jarak ini. Nah, jarak yang berada di atas ini. Ketika kita tutup jarak yang berada di atas ini, ternyata yang masih kelihatan itu ada kecepatan dan waktu. Jika kita lihat, kecepatan dan waktu ini berada pada bagian yang sama, di mana kecepatan ini pada bagian kiri dan waktu ini pada bagian kanan. Karena yang ditanya itu adalah jarak, artinya untuk kita mencari jarak, kecepatan ini harus dikali dengan waktu. Selanjutnya, jika dalam soal yang ditanya itu adalah waktu, artinya kita perlu menutup waktu ini yang di bagian kanan. Nah, jika kita lihat, ternyata ada jarak dan kecepatan, di mana jarak itu di bagian atas dan kecepatan itu di bagian bawah. Jadi, rumus yang kita perlu gunakan adalah jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya.
Jika satunya itu berada di atas dan satunya lagi itu berada di bawah, artinya kita perlu bagi. Namun jika berada di bagian yang sama, itu kita perlu kalikan. Nah, inilah fungsi bagi segitiga ajaib terkait jarak, kecepatan, dan waktu. Selanjutnya, kita masuk saja pada contoh soal yang pertama, yaitu bagaimana cara untuk kita mengkonversi satuan kecepatan dalam kilometer per jam kepada meter per menit. Di sini diberi 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu, 30 km per jam ini, karena pada soal itu menggunakan garis miring, di sini kita perlu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, yaitu kilometer per jam. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, seperti yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya, untuk kita mengkonversi kilometer ke meter, itu kita perlu kalikan dengan 1000. Kenapa kita perlu kalikan dengan 1000? Karena dari kilometer ke meter itu akan turun sebanyak 3 tangga. Kemudian dari jam ke menit, itu karena 1 jam sama dengan 60 menit, artinya untuk kita mengkonversi jam ke menit ini kita harus kalikan dengan 60 menit. Nah, setelah kita buat seperti ini, yaitu 30 dikali 1000 meter per 60 menit, jadi adik-adik bisa langsung kalikan seperti biasa. Nah, ini perlu diingat lagi ya, materi bagi perkalian pecahan pada bab 1. Nah, setelah dikalikan, ternyata yang kita dapati itu adalah 500 meter per menit. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan. Untuk mendapatkan jawaban akhirnya itu harus kita ubah ke dalam bentuk garis miring ini. Nah, jadi 30 km per jam itu sama dengan 500 meter per menit. Selanjutnya, bagi contoh yang kedua, diberi 7,2 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Cara kita menyelesaikannya, yang pertama, seperti sebelumnya, untuk garis miring ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan menjadi 72 per 10 dikali dengan kilometer per jam. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kilometer kita ubah ke meter dan jam ini diubah ke menit. Nah, ketika kita ubah dan kita kalikan pecahan ini seperti biasa, ternyata hasilnya itu adalah 120 meter per menit. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk garis miring ini. Jadi jawabannya itu 120 meter per menit. Selanjutnya kita masuk pada contoh penyelesaian masalah. Di sini diberi bahwa Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah kecepatan, adik-adik ingat lagi segitiga ajaib pada sebelumnya. Ini ya segitiga ajaibnya. Karena yang diminta itu adalah kecepatan, artinya yang perlu kita tutup pada segitiga ajaib itu apa? Kecepatan. Nah, ketika kita tutup kecepatan, ternyata kelihatan di situ adalah jarak dan waktu tempuh. Artinya untuk kita mencari kecepatan, rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu tempuh. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari situasi yang diberikan. Yang pertama itu kita tahu bahwa waktu tempuhnya itu adalah selama 2 jam, kemudian jaraknya itu adalah 90 km. Yang ditanya itu adalah kecepatan. Jadi bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, dari segitiga ajaib kita dapat bahwa rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Jadi kita harus bagi jarak dan juga waktu tempuhnya. 90 km dibagi 2 jam. Hasilnya itu adalah 45 km per jam. Karena di sini yang diminta itu adalah kecepatan dan tidak diberikan dalam satuan apa, jadi adik-adik bisa menuliskan satuannya itu dalam kilometer per jam saja, tanpa mengubahnya ke meter per menit. Jadi dari sini kita tahu bahwa kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Selanjutnya, bagi penyelesaian masalah yang kedua,
Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah berapa kilometer per jam? Nah, pada soal ini bisa kita ketahui bahwa yang ditanya itu adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Jadi sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita tahu bahwa waktu tempuhnya itu adalah 6 menit, kemudian jaraknya adalah 12 km. Yang ditanya adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Yang pertama, berdasarkan segitiga ajaib juga, kita tahu bahwa V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh. Berdasarkan rumus yang telah kita ketahui, yaitu V sama dengan 12 km per 6 menit. Nah, di sini, jika kita lihat yang diminta itu adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Sedangkan waktu yang diberi itu adalah dalam satuan menit. Jadi menit ini kita perlu ubah ke jam. Bagaimana caranya? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, artinya ketika kita ingin mengkonversi dari menit ke jam itu harus dibagi dengan 60. Kita harus bagi dengan 60. Karena itu di sini dari 12 km per 6 menit Ibu ubah ke 2 km per 6 dibagi 60 dalam satuan jam. Selanjutnya ketika kita selesaikan, itu kita dapat bahwa 2 km per 0,1. Nah, 0,1 ini apa? 0,1 ini adalah jawaban atau hasil ketika kita bagi 6 dengan 60. Jadi kita dapati bahwa di sini 2 km per 0,1 jam. Nah, kemudian ketika kita bagi 2 dibagi 0,1, jawabannya itu adalah 20 km per jam. Kemudian kita ubah ke dalam penulisan yang ada garis miringnya itu, V sama dengan 20 km per jam. Maka, kecepatan kereta api tersebut adalah 20 km per jam. Selanjutnya, bagi penyelesaian masalah yang ketiga, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kemudian, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, yang diketahui itu adalah kecepatannya. Nah, di sini karena telah diberi kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam, artinya kecepatan bagi kendaraan tersebut adalah 60 km per jam. Selanjutnya, diketahui juga waktu tempuhnya yaitu selama 2 jam. Kemudian yang ditanya di sini apa? Jarak, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Artinya yang ditanya di sini adalah S, sama dengan berapa kilometer. Jadi jawaban akhir kita itu harus dalam satuan kilometer. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Ini sebenarnya kita bisa lihat juga di segitiga ajaib. Karena yang diminta itu adalah jarak, jadi pada segitiga ajaib kita tutup jaraknya itu. Sehingga kita dapat satu rumus, jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Nah, ketika kita kalikan, di sini karena sama ya seperti adik-adik membuat perkalian desimal, di sini kan di atas ini ada jam dan di bawahnya ini juga ada jam. Artinya jam dan jam ini kita bisa coret. Kita bisa coret ya. Sehingga hasilnya itu adalah 60 dikali dengan 2. 60 dikali 2 itu adalah 120. Satuan yang tersisa adalah kilometer. Karena itu jawaban akhirnya itu dalam satuan kilometer. Maka kita tahu bahwa jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Selanjutnya, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil adalah 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7 pagi. Yang pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang kedua, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Nah, jika kita lihat di sini, yang ditanya itu pada soal A adalah waktu tempuh.
dan B itu adalah waktu tiba di Besuki. Sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita tahu bahwa jaraknya itu adalah 120 km. Yang kedua, V itu sama dengan 60 km per jam dan berangkat pada jam 7 pagi. Selanjutnya yang ditanya, A, waktu tempuh sama dengan berapa jam? B, waktu tiba. Cara kita menyelesaikannya yang pertama, karena yang diminta di sini adalah waktu tempuh, jika kita lihat pada segitiga ajaib, karena yang diminta itu waktu tempuh, jadi waktu itu kita perlu tutup, sehingga kita dapati bahwa rumus waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Dan tinggal kita substitusikan saja jarak dan kecepatannya. Jaraknya itu adalah 120 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Sehingga ketika kita bagi 120 dan 60, hasilnya itu adalah 2 jam. Selanjutnya bagi pertanyaan kedua, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Karena Pak Husin ini berangkat jam 7 pagi dan waktu tempuhnya itu adalah selama 2 jam, artinya Pak Husin ini akan tiba di Besuki pada jam 9 pagi. Karena 7 ditambah 2 ya adik-adik sama dengan 9. Oke, mungkin itu penjelasan Ibu terkait materi kecepatan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai debit. Jadi sebelum Ibu lanjut pada penjelasan debit, di sini Ibu telah menyiapkan beberapa soal bagi Ayo Kita Berlatih 3 yang adik-adik perlu jawab. Seperti biasa ditulis di dalam bukunya dan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.